bahaya jimat, tatayur dan dukun. Selamatkan tauhid kita sebelum terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin, tauhid adalah harta paling berharga yang kita miliki. Ia lebih mahal dari dunia dan seluruh isinya. Namun tanpa kita sadari, tauhid itu bisa rusak. Bukan karena kita menyembah berhala, tetapi karena kebiasaan kecil yang dianggap biasa, memakai jimat, percaya hari sial, datang ke dukun. Hari ini kita akan membahasnya dengan jujur, tegas, dan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para salaf. Jimat, gantungan yang memutus tauhid. Rasulullah bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka." Barang siapa menggantungkan jimat, maka ia telah berbuat syirik. H.R. Ahmad bin Hanbal. Jimat bukan hanya patung atau sesajen. Hari ini bentuknya lebih halus. Gelang hitam, tolak bala, kalung anti santet, rajah di dompet agar laris, ayat digantung di mobil dengan keyakinan pasti selamat, batu akik agar berwibawa. Masalahnya bukan pada bendanya, masalahnya pada hati yang bergantung. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa menggantungkan sebab yang tidak disyariatkan termasuk kesyirikan karena hati bersandar kepada selain Allah. Jika diyakini benda itu punya kekuatan sendiri, syirik besar. Jika hanya dianggap perantara tanpa dalil, syirik kecil. Saudaraku, mengapa Allah murka? Karena hanya Dia tempat bergantung. Tathayur, merasa sial selain takdir Allah. Rasulullah SAW bersabda, "At-tiyaratu syirkun." Anggapan sial adalah syirik. Hadis Abu Dawud. Contoh di sekitar kita, tidak jadi menikah karena tanggal dianggap sial, takut hari tertentu, batal usaha karena mimpi buruk, takut angka tertentu. Padahal Allah berfirman, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana." Tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi kami. Quran Surah At-Taubah ayat 51. Ibn Al-Qayyim menjelaskan bahwa tathayur merusak tauhid karena hati terikat pada tanda-tanda, bukan pada Rabb semesta alam. Tidak ada hari sial, tidak ada angka sial, yang ada hanya takdir Allah. Dukun, jalan menuju kegelapan. Ini yang paling berbahaya. Rasulullah SAW bersabda, "Man ata kahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa mendatangi dukun lalu membenarkannya, maka ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hadis Ahmad bin Hanbal. Contohnya, tanya jodoh ke paranormal, minta penglaris, susuk agar disukai, datang ke orang pintar saat usaha sepi, minta kebal atau pengisian. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa jin mencuri berita langit lalu mencampurnya dengan kebohongan. Mereka memberi satu kebenaran, dicampur 100 dusta, dan manusia tertipu. Mengapa ini bahaya besar? Karena Allah menciptakan kita untuk tauhid. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Tauhid seperti kaca jernih, syirik adalah noda. Sedikit saja ia mengeruhkan segalanya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 2, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budi lillaha mukhlisan lahu lid-dina." Artinya, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Makna dari memurnikan ketaatan kepada Nuh ialah beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Solusi agar terhindar dari kesyirikan.
Perkuat ilmu tauhid, pelajari kitab tauhid seperti karya Muhammad bin Abdul Wahhab agar tahu bentuk-bentuk syirik modern. Ilmu adalah benteng, 2 rutin zikir. Pagi petang baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Doa perlindungan dari syirik. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ini perisai tauhid. 3 tawakal yang benar. Sakit, dokter, usaha, kerja keras, masalah, doa. Bukan dukun, awali di setiap niat dan usaha kita berdoa, berusaha dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, karena doa itu ibadah. 4. Hancurkan jimat. Sekarang, jika masih ada di rumah, lepaskan, musnahkan, taubat. Sikap tegas seperti para sahabat, termasuk Abdullah bin Mas'ud, yang tidak mentolerir tamimah sedikit pun. Caranya, jika jimat tersebut ada jin di dalamnya, maka sebelum dimusnahkan dengan dibakar, bacakan surah Al-Fatihah, ayat kursi, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Naas, dan berdoa kepada Allah, mohon pertolongan kepada Nam-Wai'a. 5. Yakin takdir Allah lebih kuat dari segalanya. Tak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Tak ada yang memberi manfaat kecuali Allah. Tak ada yang tahu gaib kecuali Allah. Penutup, saudaraku, mungkin kita tidak pernah sujud kepada berhala, tetapi apakah hati kita benar-benar bersih dari ketergantungan selain Allah? Hari ini mari kita periksa hati kita. Buang jimat, tinggalkan dukun, lawan anggapan sial. Kembalilah kepada tauhid murni. Karena ketika kita berdiri di hadapan Allah kelak, yang akan menyelamatkan bukan benda, bukan paranormal, bukan angka. Yang menyelamatkan adalah tauhid yang bersih. Semoga Allah menjaga kita dari syirik yang tampak maupun tersembunyi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.